Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok literasi manusia ingin memaparkan manajemen waktu untuk mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Najwa Zahra. Dilanjut dengan teman saya. Perkenalkan, saya Dea Aisyah Putri. Perkenalkan, saya Rahmalia Putri. Perkenalkan, nama saya Jessica Rosoli Samukir. Perkenalkan, saya Nadia Tia Vanessa. Sekarang kita lanjut ke presentasinya. Seminar Literasi Manusia, Realita dan Manajemen Waktu Mahasiswa Baru, dari Kewalahan ke Produktif, Strategi Nyata untuk Semester Pertamamu. Memasuki dunia kampus sebagai mahasiswa baru adalah momen yang menyenangkan karena saya yakin dari teman-teman semua akan sangat excited memulai kehidupan baru sebagai mahasiswa. Tapi tidak sedikit dari teman-teman akan merasakan keterkejutan dari tiba-tibanya jadwal terasa padat, tugas berdatangan, dan juga waktu 24 jam yang terasa tidak cukup untuk seharian. Nah, maka dari itu, pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai apa sih yang menjadi masalah utama sebagai mahasiswa baru. Nah, yang pertama yaitu adanya tugas yang menumpuk dari mata kuliah yang datang terus-menerus dan tidak tahu ingin memulai dari bagian yang mana. Nah, ketika di perkuliahan tentunya tidak akan ada yang mengingatkan kita mengenai deadline tersebut. Semua tugas menjadi tanggung jawab kita masing-masing. Yang kedua ada prokrastinasi atau juga suka menunda-nunda. Nah, dari tugas yang datang bertumpuk, terus teman-teman menunda-nunda pekerjaannya, kemudian mepet ke deadline, kemudian teman-teman jadi begadang dan juga mengerjakannya dalam semalam. Hal ini seringkali bukan hanya karena rasa malas, tapi juga teman-teman yang menghindari rasa ketidaknyamanan tersebut. Yang ketiga ada belajar masih seperti cara SMA. Nah, di sini tentunya ketika mulai masuk ke perkuliahan tidak akan ada guru yang mengingatkan teman-teman terkait jadwal dan juga tugas yang datang. Nah, semua kegiatan tersebut tentunya harus teman-teman ingat dan kerjakan sendiri. Yang keempat ada tidak punya jadwal jelas. Nah, ketika masuk ke dunia perkuliahan, tentunya jadwal teman-teman menjadi lebih fleksibel di setiap harinya. Tidak ada jadwal tetap karena mata kuliah ataupun kelas itu bisa berubah kapan saja. Nah, dari kegiatan tersebut tentunya membuat teman-teman berlalu hari-harinya tanpa rencana dan terbuang begitu saja. Yang kelima ada kelelahan dan juga burnout. Dari banyaknya kegiatan, mulai dari perkuliahan, kemudian organisasi, ataupun kegiatan sosial seperti main dan nongkrong, teman-teman lakukan tanpa adanya rencana, itu menimbulkan juga kelelahan dan burnout. Nah, yang keenam ada distraksi gadget. Dari banyaknya sosial media yang ada, tentunya teman-teman akan lebih banyak menghabiskan waktu menggunakan gadget daripada mengerjakan tugasnya sebagai mahasiswa. Boleh dilanjut? Nah, teman-teman tidak perlu merasa sendiri karena 7 dari 10 mahasiswa merasakan kelelahan di awal perkuliahannya. Kemudian ada 63% mahasiswa mengakui sering menunda-nunda pekerjaan dan lebih dari 3 jam waktu dalam sehari terbuang sia-sia tanpa melakukan apapun. Tapi hal tersebut dapat diubah dengan memulai dengan manajemen waktu. Oke teman-teman, selanjutnya di sini ada 5 prinsip dasar dalam manajemen waktu. Di mana yang pertama itu kita harus mengenali prioritasnya. Jadi nggak semua kegiatan yang dimiliki selama kalian mahasiswa baru itu kepentingannya sama teman-teman. Nah jadi itu kita perlu yang dinamakan membedakan tingkat kepentingannya. Mana yang paling penting itu adalah prioritas, mana yang mendesak, dan mana yang kepentingannya itu kita dapat tunda, teman-teman.
Nah, selanjutnya itu kita jangan menunggu mood dulu untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen gitu, teman-teman. Ini kesalahan umum pada mahasiswa pada umumnya, yaitu menunggu mood untuk belajar dulu mengerjakan tugas. Padahal sebenarnya itu tugas tetap harus diselesaikan meskipun sedang tidak dalam keadaan mood yang baik. Atau biasanya teman-teman bilang lagi mood nugas atau mood skripsi gitu teman-teman. Nah, lalu untuk itu kita perlu disiplin di sini disiplin itu lebih penting daripada motivasi sesaat. Nah, lalu yang ketiga itu ada menyicil tugas sejak awal. Jadi tugas yang dikerjakan itu jangan kalau bisa dikerjakan mendekati deadline ya teman-teman, karena biasanya hasilnya itu kurang maksimal. Nah, yang harus kita lakukan itu adalah mencicil tugas sedikit demi sedikit dengan membuat itu akan membuat pekerjaan itu terasa lebih ringan dan lebih rapi, teman-teman. Oke, untuk yang keempat itu kita harus bijak dalam menggunakan waktu kosong yang kita punya, teman-teman. Jadi misalkan nanti ada jeda di antar kelas, itu biasa kita gunakan untuk menggunakan kita baca-baca materi untuk kelas selanjutnya, atau kita bisa mengulang materi-materi setelah kelas sebelumnya, begitu teman-teman. Lalu kita dapat menyelesaikan bagian-bagian kecil dari tugas yang ada. Nah, lalu kita juga bisa berdiskusi dengan teman terkait materi-materi yang susah, atau kita dapat menyusun agenda apa saja yang akan kita lakukan hari itu, teman-teman. Nah, lalu kita lanjut, yang terakhir adalah kita dapat menyisakan waktu juga untuk istirahat. Jadi di sela kesibukan kita sebagai mahasiswa ya teman-teman, kita nggak boleh begadang. Jadi kita harus produktif, namun kita tetap menyisakan waktu untuk kita istirahat. Karena itu tidur yang cukup, makan teratur, dan waktu istirahat itu lebih penting agar pekerjaan kita tetap optimal. Oke, boleh di next. Nah, lalu yang terakhir itu teman-teman ada di mana namanya kita pentingnya mengatur waktu bagi mahasiswa baru. Di mana yang pertama, apa sih pentingnya itu? Ya, yang pertama itu bisa ditujukan agar kita dapat mencapai prestasi di bidang akademik ya teman-teman. Ya, jadi di mana manajemen waktu itu dapat membantu kalian untuk belajar, memahami materi maupun mengerjakan tugas tepat waktu dan siap menghadapi ujian dengan lebih baik. Nah, lalu yang kedua itu kita dapat mengurangi stres, karena biasanya kalau misalkan mepet-mepet deadline, ada tugas yang menumpuk kita kerjakan di akhir atau dekat-dekat deadline, biasanya kurang efektif ya teman-teman, atau kurang maksimal nilai ataupun pekerjaannya. Lalu yang ketiga itu kita dapat menyeimbangkan banyak peran. Nah, kita kan sebagai mahasiswa itu punya banyak peran ya teman-teman, gak hanya untuk pada bidang akademik saja di kelas, tapi kita biasanya mempunyai hobi atau kegiatan lain atau kehidupan sosial yang lain maupun organisasi yang kita ikutin. Nah, itu kita coba untuk menyeimbangkan diri kita di banyak peran. Jadi tetap teman-teman tetap harus tahu prioritas yang paling pentingnya yang mana ya teman-teman. Lalu yang keempat itu adalah meningkatkan produktivitas, di mana waktu yang dikelola dengan baik itu dapat membuat pekerjaan itu lebih terarah, efisien, dan hasilnya lebih maksimal. Nah, yang kelima ada membangun kebiasaan positif. Nah, kebiasaan positifnya apa itu? Dengan disiplin mengatur waktu. Jadi kita dapat bisa membuat rencana atau planning untuk hari esok agar kita lebih produktif, teman-teman. Nah, yang terakhir itu kita dapat memiliki waktu untuk diri sendiri, seperti istirahat, menikmati hobi yang kita suka, dan ataupun kita merawat diri ataupun self-care gitu teman-teman. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan salah satu teknik manajemen waktu yang cukup populer, yaitu teknik Pomodoro.
di mana teknik Pomodoro ini merupakan metode belajar atau bekerja yang membagi waktu menjadi beberapa sesi fokus yang diselingi waktu istirahat. Tujuannya itu supaya konsentrasi tetap terjaga dan otak tidak cepat mengalami kelelahan. Adapun cara kerjanya cukup sederhana. Yang pertama, kita fokus mengerjakan satu tugas selama 25 menit tanpa gangguan. Nah, selama waktu tersebut kita benar-benar berkonsentrasi pada satu pekerjaan saja. Nah, setelah 25 menit selesai, kita mengambil istirahat singkat selama 5 menit. Waktu istirahat ini bisa digunakan untuk berdiri, kemudian meregangkan tubuh, minum air, atau mengistirahatkan mata kita dari layar. Nah, kemudian kita kembali melakukan sesi fokus selama 25 menit lagi. Nah, setelah menyelesaikan sekitar 4 kali siklus fokus, kita mengambil istirahat yang lebih panjang, yaitu sekitar 15-30 menit. Nah, agar tubuh dan pikiran dapat pulih sebelum memulai sesi berikutnya. Jadi, satu rangkaian 4 siklus Pomodoro biasanya berlangsung kurang lebih 2 jam. Selanjutnya, agar teknik ini benar-benar efektif, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah menyiapkan daftar tugas terlebih dahulu. Jadi sebelum timer dimulai, kita harus sudah mengetahui apa yang ingin diselesaikan. Nah, dengan begitu, kita tidak membuang waktu untuk berpikir ingin mengerjakan apa ketika sesi fokus sudah dimulai. Yang kedua adalah menghilangkan semua distraksi, misalnya mematikan notifikasi ponsel, kemudian menutup media sosial atau menutup tab browser yang tidak berkaitan dengan pekerjaan. Nah, hal ini penting karena setiap gangguan dapat memecah konsentrasi dan membuat kita membutuhkan waktu lebih lama untuk fokus kembali. Yang terakhir adalah menghargai waktu istirahat. Jadi, otak itu juga membutuhkan jeda gitu agar dapat kembali bekerja dengan optimal pada sesi berikutnya. Nah, oleh karena itu, waktu istirahat sebaiknya benar-benar digunakan untuk beristirahat, bukan untuk mengerjakan tugas lain. Jadi inti dari teknik Pomodoro adalah menjaga keseimbangan antara waktu fokus dan waktu istirahat sehingga produktivitas dapat tetap tinggi tanpa membuat kita cepat lelah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan matriks Eisenhower, yaitu metode untuk menentukan prioritas pekerjaan. Nah, seringkali kan kita memiliki banyak tugas dalam waktu yang bersamaan, sehingga sulit menentukan mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, matriks Eisenhower ini membantu mengelompokkan tugas berdasarkan 2 kriteria, yaitu tingkat kepentingan dan tingkat urgensi. Dari kedua kriteria tersebut, terbentuklah 4 kategori. Kategori pertama adalah penting dan mendesak, yaitu tugas yang harus segera dikerjakan. Contohnya, seperti tugas yang harus dikumpulkan besok, kemudian ujian yang sudah dekat, atau pekerjaan yang memiliki batas waktu sangat singkat. Kemudian yang kategori kedua adalah penting tetapi tidak mendesak. Contohnya belajar secara rutin, berolahraga, atau mengembangkan keterampilan baru. Nah, kegiatan seperti ini memang tidak harus dilakukan saat itu juga gitu, tapi penting untuk perkembangan jangka panjang. Nah, oleh karena itu aktivitas pada kategori ini sebaiknya dijadwalkan secara rutin agar tidak berubah menjadi tugas yang mendesak di kemudian hari. Kategori ketiga adalah tidak penting tetapi mendesak. Contohnya, undangan acara yang sebenarnya tidak wajib dihadiri atau permintaan orang lain yang bukan menjadi tanggung jawab utama kita. Kategori terakhir adalah tidak penting dan tidak mendesak. Contohnya, scrolling media sosial tanpa tujuan atau menonton video secara berlebihan. Nah, aktivitas seperti ini memang cenderung hanya menghabiskan waktu tanpa memberikan manfaat. Jadi, sebaiknya dibatasi atau dihindari. Nah, jadi jika teknik Pomodoro membantu kita mengatur waktu saat bekerja atau belajar, maka matriks Eisenhower membantu kita menentukan pekerjaan mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Nah, dengan menggabungkan kedua metode ini, harapannya kita dapat bekerja lebih teratur, lebih fokus, dan lebih produktif. Selanjutnya yaitu menggunakan metode time blocking atau jadwal yang benar-benar dipakai. Time blocking itu merupakan teknik membagi waktu menjadi beberapa blok khusus untuk aktivitas tertentu. Jadi, setiap harinya di setiap jam tuh sudah punya tugas apa saja yang akan dikerjakan di hari itu. Contohnya untuk di daily schedule ini, pagi hari itu dimulai dengan sarapan dan persiapan, lalu dilanjutkan dengan kuliah, setelah itu ada waktu belajar mandiri, istirahat, mengerjakan tugas, dan di malam hari sebelum tidur digunakan untuk mereview materi yang sudah dipelajari di hari itu. Poin pertama, yang penting dilakukan itu memblokir waktu seperti jadwal kuliah.
Kalau jadwal hanya ada di kepala, biasanya kita cenderung lupa atau menunda. Karena itu, lebih baik jadwal itu ditulis di aplikasi seperti Google Calendar, agar lebih mudah dijalankannya. Kemudian, jangan membuat jadwal terlalu padat, seperti sisakan sekitar 30-60 menit sebagai buffer time untuk istirahat atau hal-hal yang tidak terduga. Dengan begitu, kita tidak mudah merasa stres ketika ada perubahan nantinya. Dan yang terakhir, lakukan review setiap minggu, seperti mengevaluasi jadwal yang sudah berjalan, mana efektif dan mana yang perlu diperbaiki. Karena tujuan time blocking bukan membuat jadwal yang sempurna, tetapi membuat jadwal yang realistis dan benar-benar bisa dijalankan oleh diri kita sendiri. Namun selain memiliki metode belajar yang baik, ada beberapa hal yang penting yang perlu kita ingat agar kebiasaan ini bisa bertahan dalam jangka panjang. Yang poin pertama yaitu mulai kecil, mulai sekarang. Banyak orang gagal bukan karena tidak mampu, tetapi karena ingin langsung sempurna sejak awal. Padahal kita tidak perlu membuat jadwal yang rumit. Mulailah dari satu kebiasaan kecil terlebih dahulu. Misalnya, belajar fokus selama 25 menit saja atau membuat daftar tugas untuk satu hari. Yang kedua, konsisten mengalahkan sempurna. Yang lebih penting dari jadwal yang sempurna adalah konsistensi. Belajar 25 menit setiap hari akan memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan belajar berjam-jam tetapi hanya dilakukan sekali, seperti di hari Minggu saja. Jadi, tidak masalah kalau jadwal kita belum sempurna. Yang penting adalah tetap dilakukan secara konsisten. Poin ketiga, kenali prioritasmu. Tidak semua tugas itu memiliki tingkat kepentingan yang sama, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Karena itu, kita perlu menentukan mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu dan mana yang bisa ditunda. Dengan menentukan prioritas, waktu yang kita miliki bisa digunakan dengan lebih efektif. Jadi intinya bukan tentang menjadi mahasiswa yang selalu sibuk, tetapi menjadi mahasiswa yang mampu mengelola waktunya dengan baik. Mulai dari langkah kecil, lakukan secara konsisten dan sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Semoga setelah seminar ini, teman-teman bisa mulai membuat jadwal minggu depan dan menerapkan teknik yang paling sesuai dengan diri masing-masing. Nah, setelah mengenal beberapa teknik tadi, penting untuk diingat bahwa manajemen waktu bukan tentang menjadi seseorang yang selalu sibuk atau memiliki jadwal yang sempurna. Yang paling penting adalah mengenali sibuknya diri sendiri, dimulai dari perubahan kecil dan membangun kebiasaan yang konsisten. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan setiap hari. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita akhiri meet kali ini, episode sekian dan terima kasih. Bye-bye. Terima kasih ya teman-teman sudah hadir. Semoga ilmunya bermanfaat. Bye-bye.